ya kalau tidak perlu diaudit kok ekstrim ya. Apakah lolos dari perhatian secara detail di dalam audit mengenai penerimaan uang atau siklus penerimaan? Kalau menurut saya ya Pak, Hmm. penerimaan atau pemasukan itu kan saling terkait nih Pak. Jadi untuk lolos dari audit sih enggak sih Pak. Harusnya penerimaan dan pemasukan ini sama-sama diperiksa atau diaudit. Nah, oke, tolong ya. Ini kan kita implementasi di kerja, gitu kan. Mungkin ada juga yang S1 nggak akuntansi ya di sini ya. Saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman mengenai mengolah gula rafinasi. Jadi kasusnya Tom Lembong itu saya udah hafal itu. Sebetulnya harusnya nggak menjadi kasus gitu ya. Makanya Tom Lembong itu ini ya. Saya hafal karena dulu saya pemain gula rafinasi tahun 2000-an. Tahun 2003, 2004 lah. Nah, saya waktu itu waktu itu di pabrik gula itu saya berhadapan dengan orang marketing. Nah, 1 ton gula dijual laku $140. 1 ton. Nah, itu yang dijual dari pabrik. Nah, jadi gini, gula rafinasi itu nanti balik ke 140 ya. Nah, gula rafinasi itu adalah membeli mengimport raw sugar ya, raw sugar itu yang gula masih kotor merah itu mengimport raw sugar untuk diolah di pabrik gula rafinasi yang ada di Cilegon sana itu. Diolah terus nanti bisa jadi gula putih dan hasil dari produk gula rafinasi itu tidak boleh dilempar di pasaran, harus diserap atau harus dijual ke industri makanan dan minuman atau beverages, food and beverages. Harus dikirim ke sana. Nah, jadi dengan demikian harusnya dari kasus Tom Lembong itu ya nggak perlu bertele-tele lah. Karena apa? Kegunaan yang diimpor oleh Tom Lembong itu adalah untuk gula rafinasi, bukan gula yang menyaingi gula apa itu yang dari petani tebu. Kalau dari gula dari petani tebu itu dijual yang gulaku segala macam. Nah, itu dari itu asli dari petani tebu. Itu tidak gula impor gitu loh. Harusnya sih tidak menjadi masalah ya. Tapi ya mungkin ada kental nuansa politik atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas ya kembali lagi tadi itu marketing kami itu mengeluarkan atau menjual 140. Sementara industri makanan dan minuman, ya saya sebutkan aja PT Nestle Indonesia gitu ya, saya sebutkan, itu mendapatkan gula rafinasi untuk bahan bakunya itu harganya $160 per ton. Nah, pabrik mengeluarkan $140 per ton. Tapi customer membeli 160 per ton. Aneh nggak, Mbak? Mas? Aneh Pak. Anehnya di mana? Selisihnya 20 dolar per 20 ribu ya Pak. 20 ribu Hmm, dolar per ton. 20 dolar per ton. Iya. Bagus. Kalau punya insting begitu, bagus. $20 per ton ini kemana? Jadi di sini Anda sudah mempunyai insting audit. Nah, ya kan ya. Jadi di sini perusahaan mempunyai atau kehilangan opportunity mendapatkan uang yang 20 itu tadi. Ya.
Nah, ini ya, paham ya cerita saya ini ya. Paham, Jadi Pak. dia kehilangan opportunity atau hartanya hilang 20. Nah, ayo kita garis ininya ke Mas Billy tadi. Jadi kalau kayak begini, kalau yang Mas Billy tadi bilang expenditure cycle itu uangnya banyak bocor di uangnya, iya karena uang dari uang dikeluarkan oleh perusahaan, ya kan? Nanti kita bahas itu juga uang dikeluarkan dari perusahaan. Nah itu biasanya uangnya itu membelinya harganya di markup. Nah jadi gitu kan uang perusahaan hilang. Tapi lihatlah di penjualan. Ya, jadi harusnya dijual bisa 160 tapi dijual 140. Berarti kan 20 hilang. Berarti kalau yang di purchasing tadi markup, berarti kalau di sini down up kan gitu ya. Ya, sorry, kalau di sana markup, kalau di sini markdown, sorry, markdown, markup and down kan gitu ya. Nah, jadi itu loh buktinya bahwa revenue itu juga berpotensi untuk adanya kehilangan harta perusahaan. Jadi apa Mbak Kristina, oke, bagus bahwa semuanya yang namanya siklus semuanya di perusahaan itu perlu diaudit kelayakannya, ya. Nah, oke, itu dari segi auditnya. Nah, audit itu Anda memeriksa peristiwa historis atau memeriksa masalah ke depan atau memeriksa apa ya kira-kira yang Anda dokumen-dokumen yang Anda lihat itu dokumen historis yang Anda periksa itu atau di luar dokumen historis? Mungkin bingung ya. Oke. Balik lagi. Balik lagi kan yang menjual 140 per dolar tadi. Itu kira-kira dokumennya komplit nggak? Kontraknya ada, ya, faktur pajaknya kita ngeluarkan barang. Kan menjual itu pasti ada faktur pajaknya, ya kan? Itu kira-kira komplit apa tidak? Komplit, Pak, harusnya. Kalau komplit, menyalahi penyajian laporan keuangan atau tidak? Tidak, Pak. Gimana yang lain? Tadi itu komplit kontrak ada, faktur pajak ada, otorisasi juga ada. Nah, kalau itu sudah komplit, terus diaudit, salahnya di mana? Nah, di sini audit itu yang audit era modern tidak mesti berdasarkan dokumen saja. Ya, coba pikirin bersama semuanya tadi ya. Coba dipikirkan. Dokumen komplit, otorisasi ada, kontrak ada, tapi dijual 140 instead of 160. Disajikan laporan keuangan ya, disajikan laporan keuangan ya penjualannya ya pasti 140. Di dalam laba ruginya itu laporannya 140, bukan 160. Nah, pertanyaan saya, kalau Anda melihat atau menemukan kayak begini, opininya wajar atau tidak wajar? Tidak wajar, Pak. Yang lain, opininya wajar atau tidak wajar? Yang lain, wah kalau enggak ini saya masukin sebagai soal UAS berarti.
Kasus di UAS nih. Opininya wajar atau tidak wajar? Ayo, jadi auditor itu gampang-gampang susah apa susah-susah susah gitu. Gimana menurut Anda? Dokumen semuanya komplit, dokumen semuanya valid karena diotorisasi. Tapi ada kasus di situ harusnya bisa menjual 160 tapi dijual 140. Salahkah penampilan laporan keuangan? Salahkah penampilan laba rugi? Nah, ayo gimana ini? Ya, Pak Khairul sering nggak masuk, masuk, ngasih kita pusing kayak gitu. Ya, ya namanya master gitu loh. Masa sama dengan adik-adik S1. Ya namanya master. Kalau dalam kasus kayak begitu, itu opininya gimana? Padahal opini laporan keuangan itu dikeluarkan sesuai dengan apa? Apakah yang disajikan itu sudah sesuai dengan PSAK? Nah, PSAK nomor 23 mengatur mengenai penjualan. Penjualan itu harus ada bukti-bukti dasarnya. Nah, kalau bukti-bukti dasarnya tadi ada semuanya. Otorisasi iya, diotorisasi oleh orang yang sudah ditunjuk di perusahaan yaitu manajer keuangan gitu loh. Atau sorry, atau manajer marketing udah ditandatangani, di approve bahwa penjualannya segitu. Nah, ya kan ya. Nah, jadi kok bisa tadi 140 tapi Nestle membeli 160. Berarti Nestle nggak membeli langsung dari perusahaan. Benar apa tidak? Ayo semuanya. Nestle tadi 160 belinya. Perusahaan menjual 140. Apakah Nestle membeli dari perusahaan? Enggak, Pak. Nah, dari mana kira-kira Nestle belinya? Dari orang dalam, Pak. Nah, dari pihak ketiga yang membuat pabrik atau membuat perusahaan atau membuat perusahaan perdagangan. Nah, kata Mas Billy orang dalam katanya gitu. Iya, di situ ada orang dalam. Gitu loh, Mas, Mbak. Jadi revenue ya itu juga perlu dipelototin, perlu diaudit. Dan itu di negara kita, di skopnya besar, itu juga terjadi. Minyak dari Afrika dibeli, harusnya kan gampang Afrika lewat pantai selatan kan gitu kan ya, langsung minyaknya itu dibongkar di Cilacap sana kan bisa. Tapi kenapa kok mesti lewat Singapura? Nah, kenapa kok impor minyak kita dari Singapura? Nah, ternyata di sana ada perusahaan namanya dulu itu namanya Petra, ya kan ya. Nah, kan gini. Berarti apa? Berarti ya itu tadi. Harusnya kita membeli minyak dari Afrika itu 140, tadi kita memberi minyak dari Singapura 160. Nah, siapa yang 20 ini? Nah, rupanya ada kuntilanak kan gitu ya di Singapura gitu yang ngambil 20 kayak gitulah. Nah, kalau menemukan kayak begitu, itu Anda harus apa? Kalau dari segi dokumen-dokumen komplit. Ingat, kalau kita mengumpulkan dokumen, kita itu bukti yang bagus itu kalau didukung apa? Anda meyakinkan bukti-bukti yang bagus itu dengan cara apa? Lupa, teman wanita saya pernah ingat teman wanita saya yang selalu menemani dalam pemeriksaan? Korea, pernah ingat? Nah, apa itu? C-nya apa?
Apa Mbak Zafia masih mute? C-nya apa? C-nya Konfirmasi. konfirmasi. Mas Bambang masih ingat. O-nya apa Mas Bambang? Observasi. Observasi. R-nya Recalculation. recalculation. I-nya Inspection of tangible asset. yes. I-nya satu lagi Inquiry. inquiry. A-nya apa Mas Bambang? Analytical producer. Analytical Korea. Ya. Nah, itu teman wanita saya itu jangan pernah ditinggalkan. Nangis dia nanti. Nah, kalau Anda konfirmasi, ya C-nya tadi Anda konfirmasi, Anda menjual ke siapa? Karena itu temannya, karena ordal. Berarti jawabannya, oh iya kok saya beli kok, saya punya utang kok ke situ 140 per tonnya. Nah, tapi begitu Anda observasi, Anda bandingkan dengan harga yang Nestle tadi beli, di situ ada ketidakwajaran harga. Ya, begitu Anda pakai kalau Anda inquiry nanya-nanya, oh ya dijawab pasti baik-baik saja. Tapi dengan O dan A kena dia. C-nya dia lolos, rekalkulasi dia lolos, inquiry dia lolos, inspeksi. Nah ini mulai meredam. Tapi begitu analytical sama observasi kena dia. Kita observasi harga pasar, loh kok beda dengan harga pasar? Ada apa ini orang marketing? Nah, di situ Mbak, Mas, opini Anda main, Mas. Ya. Nah, jadi nanti kan di opini itu kan ada 700 ya, SA 700, tanda audit 700 itu unmodified, artinya opininya wajar tanpa pengecualian. Jadi nggak ada yang kata-kata dikecualikan. Ada lagi opini modified, modifikasi. Nah, apa? Jadi di situ dia kena. Kenapa kok begitu kita observasi pasar, kenapa kok harganya tidak wajar? Jadi audit modern itu tidak hanya disupport oleh bukti-bukti, ya, nah, tapi harus disupport dengan yang lain. Sehingga dengan demikian ada potensi perusahaan mengalami kehilangan harta, kehilangan aset seperti itu. Gitu Mas Mbak. Jadi pada saat saya memeriksa gitu ya, nah, itu nanti pasti dimintain. Kalau ada saya minta orang nggak puas karena dia saya kasih tidak wajar. Saya kasih opini tidak wajar, dia nggak puas. Sampai ke pengadilan. Nah, saya pakai observasi dan analisis aja. Pak, yang benar aja, Pak. Harga pasarnya 160, marketing kok jual cuma 140. Nah, kita telusuri lagi, Pak. Kita telusuri lagi. Yang beli 140 itu siapa? Ternyata ada hubungannya dengan orang marketing. Berarti orang marketing ada COI. Apa COI? Pak COI ya? COI apa? COI. Cash of insurance. COI. Cost and, bukan cost and insurance begitu. Itu CIF itu, cost insurance and freight. COI. Conflict of Interest. iya. Saya pukul di situ. Di pengadilan. Nah, ada orang yang nuntut saya, loh, kok kenapa kok nggak dikasih wajar gitu kan. Nah, saya antem di situ. Lihatin aja. Marketing nggak bisa ini. Nah, saya bisa membuktikan itu. Tuh kan. Jadi bukti itu tidak hanya sekedar dari yang disajikan perusahaan. Ini audit modern. Auditing modern. Ya, jadi ke depannya akuntan itu atau auditing itu dituntut apa? Dituntut smart, dituntut kritis ya, dituntut kehati-hatian karena hasil auditnya, hasil kerjanya itu bisa berpotensi
mengarah ke adanya tuntutan atau litigasi. Gitu Mas, Mbak. Nah, sebelum masuk ke pengadilan, saya cacar marketing kan. Kenapa kok begitu? Nah, dia pinter, Mas, Mbak. Dia pinter. Orang pelaku fraud, pelaku tidak wajaran itu biasanya well prepared. Gitu lah. Nah, kira-kira cara ngelesnya kalau 104 ini ilmu hitam ya, jangan di ini kan ilmu hitam ini ya. Ya, cara ngelesnya gimana ya, Mbak, Mas? Udah ketangkap dia 140, nggak bisa menjual 160, tapi dia punya dalih. Dalihnya apa itu kira-kira ya? Ada yang tahu? Begitu dia audit, dia ngeles. Ada yang tahu dalihnya apa? Ini tingkat tinggi. Mungkin Anda belum tahu. Oke, jadi dalihnya itu dia, kenapa kok dia menjual 140? Karena dia menjual kontrak masa depan. Jadi jauh-jauh hari itu apa eh, marketing itu sudah menjual. Jadi ada kepastian barang terjual katanya dia gitu. Karena kita menjual jauh-jauh hari, makanya ya harganya 140. Tuh, ya. Jadi kayak gitu tuh pinternya. Ya, maling-maling atau koruptor itu pinter apa bodoh ya? Pinter. Nah, terus kalau dia jawab gitu, saya menjualnya waktu itu 3 bulan yang lalu, jauh-jauh hari. Saya jual, makanya saya patok di harga 140, Pak Khoir. Nah, wajar, sekali lagi saya tanya, kalau kejadian kayak gitu wajar apa enggak? Aduh, ini kayaknya nggak ada yang ini, nanti saya jadikan ini nih, jadikan soal kasus. Kalau menurut saya wajar, Pak. Wajar. Wajarnya di mana, Mas Billy? Karena itu ngejualnya sebelum sudah ada kontraknya, Pak. Jadi kan penjualannya sebelum penjualannya terjadi sebelum barangnya itu ada gitu, Pak. Ya, Kayak gitu sih. ja- jadi kalau menurut kacamata Mas Billy, jadi kita ada kepastian bahwa barang terjual, aman, kan gitu kan. Nah, oke. Terus apa yang dipegang? Nah, gitu kan. Apa yang dipegang? Kalau di luar sana ada yang namanya hedging. Apa itu hedging? Hedging. Pernah dengar hedging? Pernah, Pak. Apa itu hedging? Lindung pelindungan nilai ya. Nah, lindung nilai. Ya, jadi kalau kita ini dengan luar negeri, kita mematok atau dengan siapa gitu ya, kita mematok harga sekian. Oke, biar harganya nggak kemana-mana pada saat nanti kita memerlukan barang itu datang, harga pasar itu kalau rendah, ya kita udah dapat yang harga yang udah disepakati di hedging tadi. Kalau harga pasar tinggi ya DL gitu loh ibaratnya gitu kan ya. Nah, tapi hedging itu kira-kira ada biayanya nggak?
Apa hedging itu hanya sebatas kontrak tadi itu saja atau harus ada biaya? Harusnya ada biaya sih, Pak. Nah, atau harusnya ada DP, down payment. Paling tidak itulah ya. Kalau intinya di hedging itu ada biaya, biaya itu kayak biaya asuransi seperti Mas Bambang tadi bilang gitu loh. Seperti ada kayak semacam biaya asuransi untuk melindungi nilai tadi itu namanya hedging. Nah ini nggak ada, ini nggak ada sama sekali. Ya jauh-jauh hari hanya ini, gitu kan, hanya ngomong, hanya set up kontrak, nanti akan dibeli segitu. Nah pada saat belinya pun, cashnya pun datangnya nggak 3 bulan kemudian yang sesuai dengan ini. Pada saat kemudian 3 bulan kemudian baru diterbitkan apa? Baru diterbitkan invoice, faktur doang, belum ada pelunasan. Pelunasannya 2 bulan kemudian. Jadi apa? Udah turun $20, bayarannya nggak bisa cash, nunggu 2 bulan kemudian, ya kan? Nah, babak belur ini perusahaan. Nah, dari situ loh, ya, dari situ sehingga revenue cycle yang step-stepnya kemarin itu adalah order entry, shipping, billing, and collecting, itu semuanya harus diaudit. Nah, audit itu tidak hanya apa bukti-bukti dasar aja. Kalau kita mengandalkan bukti dasar, semuanya baik-baik saja. Semuanya pasti kelihatan baik-baik saja. Di pemerintahan bagaimana? Sama. Kalau hanya melihat dokumen-dokumen saja, itu pasti baik-baik saja. Tapi kalau begitu dikorek-korek, nah, misalnya ada proyek, dulu penentuan tendernya siapa yang menang, nah, mulai ketahuan. Tapi kalau dari lihat dokumennya semuanya, gitu. Ya, nah, jadi ini Anda ibaratnya anak saya yang sudah paling dewasa, yaitu magister akuntansi, sehingga saya ajak mikir yang agak berat kayak gini. Ya, jadi auditing itu ya semua sumber informasi, ketajaman pikiran, ketajaman analisis, ketajaman informasi sangat diperlukan. Kalau tidak, kita yang kebobolan. Itulah makanya di dalam mengaudit itu ada juga yang namanya risiko audit, ya, atau audit yang berbasis risiko. Ya, jadi audit itu harus ada risiko-risikonya seperti apa. Ya, risiko-risikonya itu salah satunya ya auditor itu harus pinter, harus kompeten gitu. Karena apa? Yang diaudit itu mesti lebih jago. Yang diaudit itu mesti tukang-tukang les semuanya dan lesnya lihai semuanya. Dari segi dokumen kalau dilihat gitu ya bagus-bagus saja gitu. Oke, dari revenue cycle ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan atau silakan. Saya tak mau buka materi yang lainnya. Silakan ada pertanyaan, Mbak Mas. Silakan kalau ada pertanyaan.
Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu tadi mengenai revenue cycle. Nah, sekarang saya mau share mengenai expenditure cycle atau payment cycle. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya. Itu payment itu kan ini expenditure lah ya. Expenditure itu pengeluaran uang yang dikatakan Mas Billy tadi. Ya, nah di sini kita lihat ya pembayaran itu semuanya melewati account payable. Nah, di sini account payable, terus nanti ujung-ujungnya kan dibayar ya, dibayar dengan melalui bank lah, ya. Nah, tapi ini untuk apa? Expenditure-nya ini bisa untuk manufacturing expense, bisa untuk selling expense, bisa juga untuk administrative expense, bisa juga untuk capex. Ada yang tahu capex? Capex, coba dilihat di handphone. Capex. Capital expenditure. Yes. Apa itu capital expenditure? Apa itu capital expenditure? Namanya expenditure berarti pengeluaran ya. Apa definisinya? Bisa dilihat di ini. Biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh atau meningkatkan aset tetap seperti properti atau pabrik gitu, Pak. Ya, ya. Jadi capex, capital expenditure itu expend untuk dapat kapital. Dari kapital kalau dari segi finance, dari sisi finance itu bukan equity, tapi fixed asset yang bisa digunakan untuk bekerja. Yang bisa digunakan untuk bekerja. Itu capex. Nah, kalau untuk pengeluaran biaya selling expense, terus manufacturing, administrative expense ini, itu namanya apa? Kalau tadi kan capex untuk fixed asset. Kalau ini namanya apa? OPEX. Pernah dengar OPEX? Coba dilihat. Operating expenditure. Nah, operating expenditure. Coba ya. Jadi kalau capex itu untuk fixed asset, kalau OPEX itu operational expenditure atau revenue expenditure. Jadi artinya pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk mendapatkan revenue. Nah, itu baru operational expenditure. Tuh, ya. Nah, jadi seperti itu tuh. Nah, kalau dari sisi ini kayaknya udah familiar semuanya karena semuanya berpraktek dan kira-kira semuanya sudah tahu potensi-potensi kebocoran uang itu ada di mana. Ya, misalnya biayanya ya untuk mendapatkan beli raw material biayanya di mana. Ya, selling expense juga seperti itu di markup. Ya, terus ada istilah kickback. Apa kickback? Ada yang tahu istilah kickback? Coba dilihat. Apa itu kickback? Kickback. Kick itu adalah menendang, back menendang balik gitu ya. Coba apa istilahnya? Kickback, fraudulent kickback gitu loh, biar tahu ada ininya. Fraudulent kickback.
fraud in kickback in fraud gitu loh. Apa definisinya? Apa Pak Billy? Kickback gitu Pak Billy. Saya sih swap gitu sih, Pak. Nah, iya. Jadi markup harga. Mohon maaf ya, misalnya orang purchasing. Purchasing kan bagian membeli kan gitu kan ya. Makanya mohon maaf ya, mohon maaf, orang ditempatkan purchasing, orang ditempatkan sebagai manajer purchasing biasanya disalami, dipeluk, dirangkul karena apa? Dikasih selamat. Kenapa selamat? Karena ditempatkan di tempat yang basah. Jadi tiap hari itu tempatnya disiramin, tempatnya basah. Kalau saya, baik itu posisi di administrasi, baik itu posisi di purchasing, baik itu posisi di accounting, baik itu posisi di marketing, semuanya sama saja posisi. Nggak ada yang namanya basah, nggak ada. Ya kalau kita masih bekerja, mengandalkan gaji, ya sudah, harus dinikmati dari itu. Selain gaji yang diterima, itu adalah suap. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini enggak. Mau jadi PNS. Wah, pengen Pak, saya pengen jadi PNS. Tapi PNS itu gajinya kecil loh. Enggak masalah Pak, PNS gajinya kecil. Tapi kan sabetannya Pak. Nah, jadi tiap hari disabetin itu. Ya kayak kuda gitu, disabet terus gitu. Nah, di situ loh. Ya. Nah, adanya kickback ini menjadi perhatian auditor apa tidak? Kickback. Gimana caranya menemukan kickback? Terus gimana caranya opini auditor kalau ada kickback? Silakan. Ada yang usul? Kalau yang berpendapat langsung dapat A. Nah, ini langsung berpendapat semua. Kalau ada kickback itu, opininya seperti apa? Nah, kickback itu gini loh, misalnya ya, harusnya membeli manufaktur. Oh, sorry, membeli pabrik misalnya tadi ya. Pabrik itu harganya 50 miliar. Tapi karena ada yang ngurusi orang dalam tadi yang katanya Mas Billy gitu, akhirnya end up-nya harus bayar untuk beli pabrik itu 55 miliar. Nah, tahunya di situ ada bocor gimana? Tahunya ada kebocoran gimana kira-kira? Ada transaksi nggak wajar sih, Pak. Ya, betul. Ini transaksinya nggak wajar, harusnya 50, 55. Tapi kira-kira yang kita tangkap itu mengelak nggak? Pasti mengelak. Nuduh saya ya, nggak wajar gimana? Coba dicek ke yang penjual sana. Penjualnya, coba dicek, tanyakan. Penjualnya 55. Ya tapi kenapa kok kamu nggak bisa 50? Ya barangnya posisinya bagus, bla 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 bla. Nah, di situ sulitnya, ya sulitnya untuk menangkap ini. Saya sudah diskusi dengan KPK dan teman-teman itu ya. Nah, kalau teman-teman kejaksaan masih mau meneliti,
Tapi teman-teman KPK jujur aja saya fair-fairan aja ini ngomong. Teman-teman KPK yang untuk meneliti kayak gini itu kepanjangan, terlalu panjang dan agak ogah-ogahan dia. KPK itu maunya apa? Maunya OTT. OTT apa? Operasi tangkap tangan ya, Pak? Ya, tangkap tangan. Ya, jadi kalau misalnya ada info, Pak, misalnya ada info, Pak di sana itu harga pabriknya 50 miliar, tapi dibayar 55. Nah, itu nanti yang 5-nya itu kan dikasihkan lagi Pak di Singapura sana Pak ngasihnya. Nah, dikasihkan ke ordal tadi. Nah, ngasihnya ordal itu tadi namanya uang yang udah dikeluarkan perusahaan dikasih ke ordal, kan balik lagi tuh. Nah, itu namanya kickback. Gitu loh ya. Nah, itu di ininya, wah pinter dia ngasihnya di Singapura sana. Pada saat ada MotoGP di Malaysia atau di mana gitu ya, ketemu, nah itu. Nah, KPK maunya yang begitu. Begitu pada saat, nah ini terus OTT baru nanti dikembangkan. Maunya KPK gitu. Tapi kalau kejaksaan masih mau meneliti, bahkan kurang-kurang kerjaan kayak Lempong ini kan nggak jelas juga ini apakah Lempong ini menerima uang dan sebagainya, tapi dihajar juga. Nah, ini kan akhirnya debat kusir kan persidangannya. Nah, gitu. Tapi ya saya setuju dengan kejaksaan dan bukan dalam kasus Lempong ya. Saya setuju dengan kejaksaan, ya setujunya apa? Ya yang lain-lain itu harus dianalisis gitu loh. Diselamatkan dulu, di ini dulu, baru dianalisis. Bukan mesti harus OTT. Kalau OTT susah, karena kita bukan Tuhannya koruptor gitu kan, nggak tahu dia ngasihnya di mana kan gitu kan. Kalau ketangkap itu apa saja dia gitu. Ya. Nah, jadi mostly itu yang harus diperhatikan pada saat akuisisi ya atau siklus pengeluaran uang itu yang harus diperhatikan. Nah, pengeluaran uang ini apa saja bisa dimainkan. Mohon maaf ini ilmu hitam ya, bukannya ngajarin gitu ya. Commission bisa di markup. Delivery expense bisa main mata. Repairs apalagi ya. Nah, terus administrasi expense, supplies. Aduh, saya pernah dulu itu orang purchasingnya satu bank asing. Dia hanya ngurusi supplies. Wah, kalau apalagi zaman dulu belum ada computerized gitu ya, semuanya masih paper. Kalau sekarang kan paperless. Kalau dulu masih ini ya pencatatan. Waduh, kebutuhan kertas itu di bank asing nggak karu-karuan. Nah, di bagian supplies gitu ya, dulu basah. Jadi begitu masuk dia sebagai orang purchasing langsung dikasih selamat gitu. Yang dikasih selamat juga cengar-cengir. Ah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah ini konyolnya di negeri kita ini. Seolah-olah apa? Seolah-olah yang kayak begitu itu sudah budaya dan sudah normal dan sudah wajar. Bahkan pakai selamatan lagi ya. Nah, karena ini kan di tempat basah selamatan gede-gedean gitu. Nggak ngerti saya. Kalau saya ada orang di ini ya saya nggak pernah ngasih selamat, malah sedih saya. Saya hanya mendoakan semoga kamu selamat ya, gitu. Kalau ada orang purchasing gitu kan di pemerintahan orang ditunjuk jadi PPK, pejabat pembuat komitmen, saya kasih salaman. Bismillah, demi nama Tuhan, mudah-mudahan kamu selamat ya, hati-hati. Saya bilang gitu, bukan selamat dalam artian enjoy ya, gitu. Nah, gitu Mas, kurang lebihnya. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan, ya. Yang di dalam audit, saya kecenderungan mengaudit ini udah langsung menukik ke arah fraud, ya. Karena untuk mendeteksi fraud itu juga harus perlu analytical. Ya, perlu analytical, perlu ini apakah memang terjadi ketidakwajaran.
Kenapa? Karena fraud itu mesti dibungkus dengan yang rapi, mesti dibungkus bahwa seolah-olah sudah sesuai dengan standar akuntansi. Itu pasti udah dibungkus seperti itu. Ya namanya juga, ini kan pasti orang pinter-pinter lah semuanya lah istilahnya. Kalau dia nggak pinter, ya nanti kan mudah untuk ditangkap gitu loh. Nah, jadi tugas Anda sebagai auditor itu ya harus smart, harus menguji dokumen-dokumen apakah wajar atau tidak. Tidak hanya dokumen saja, tapi peristiwanya itu dibandingkan dengan harga pasar, wajar atau tidak. Terus Anda bisa membuktikan adanya COI atau tidak, konflik of interest tadi. Kalau misalnya adanya COI, terus di kemudian hari diketemukan itu tidak wajar, ya udah opininya bisa digoyang itu. Ya, saya sering kali ditanya Pak Khairul, kenapa Pak Khairul sekolah lagi ngambil sarjana hukum? Boleh saya jawab, karena itu semuanya adalah menunjang profesi saya sebagai akuntan. Loh, kenapa kok gitu? Oh iya, karena setiap transaksi itu saya lihat, ya saya sebagai akuntan, ya saya sebagai auditor, transaksi itu seperti apa? Saya lihat hukum kontraknya. Nah, hukum kontraknya antara dua belah pihak. Nah, setelah saya lihat hukum kontraknya, kontrak ini didirikan atau kontrak ini diwujudkan dalam hal untuk bertujuan baik atau tidak. Ya, nah, dalam kasus yang tadi itu penjualan gula, itu sengaja kontrak didirikan untuk keuntungan masing-masing orang itu karena ada COI, konflik of interest. Berarti kan tidak ditujukan untuk hal yang baik. Baik bagi orang-orang berdua itu, tapi kan tidak baik bagi institusi. Gitu loh. Nah, dari situ saya juga harus ngerti ini kira-kira legal standing-nya transaksi itu seperti apa. Ya, bukan berarti saya mengharuskan Anda juga ngambil sarjana akuntansi, sarjana hukum, tidak cukup saya saja sebagai ini sebagai dosen, ya saya menurut saya wajib tahu itu dan harus saya ceritakan. Nah, saya ceritakanlah sekarang ilmu hukumnya. Anda harusnya sudah bagus dapat di ilmu hukum bisnis, aturan yang mengatur perikatan, yang mengatur kebangkrutan, yang mengatur kepailitan, yang mengatur membicarakan masalah hukum kontrak, yang mengatur masalah hukum perdata, hukum penyelesaian konflik. Kalau ada force major atau ada apa tuntutan-tuntutan kontingensi gitu ya. Nah, itu harusnya ada di sana hukum bisnis gitu. Anda dapat ada mata kuliah hukum bisnis di Maksi ini? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Hah? Gimana Mas Bambang? Bilang nggak ada waktu S1 adanya Pak. Oh ya, ya. Kalau di S1 itu kayaknya masih taraf menghafal ya. Harusnya nanti saya usul ke Bu Rida, Prodi, mungkin penyempurnaan kurikulum harus ada hukum bisnis. Karena apa? Di prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti apa? Trik-trik mengakali hukum itu juga kita harus tahu, bukan berarti kita pelaku dan mau melakukan, tidak. Tapi kita sebagai insan akuntan harus tahu, harus melakukan suatu tindakan preventif. Itu loh. Kalau kita sudah tahu, kita akan melakukan tindakan preventif. Ya, apalagi nanti, waduh, kalau Anda sudah posisinya pimpinan gitu ya, ada kontrak CIF, cost insurance and freight, ternyata barang ada yang rusak sebagian. Nah, ini siapa yang nanggung? Tahu-tahu barangnya sudah masuk gudang kita. Nah, kan
CIF kan insurance and freight ya. Nah, pihak freight-nya harus bertanggung jawab, insurannya juga harus bertanggung jawab. Tapi karena barang udah di gudang kita, bagaimana kita ngeklaimnya? Nah, kan masalahnya jadi kompleks gitu loh. Kalau kita ngerti hukum, ya itu semuanya bisa di-prevent gitu ya. Ya, gitu. Again, bukan berarti eh, harus menjadi sarjana hukum, tapi harus ngerti ilmu hukum untuk menunjang master akuntansi atau magister akuntansi. Oke, baik. Sampai di sini ada yang bertanya. Harapan saya banyak yang pertanyaan ini, baik dari revenue cycle maupun expenditure cycle ini yang saya ceritakan tadi itu poin-poin trik-trik apa yang kira-kira harus bisa ditemukan di dalam pekerjaan pengauditan. Harapan saya ada pertanyaan. Silakan, silakan kalau ada pertanyaan. Saya senang kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, saya nggak begitu ini. Karena enak saya kalau nggak ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya boleh nanya nggak, Pak? Saya mau bertanya mengenai yang selling expense, yang commission. Jadi kan misalkan nih, kalau audit, kalau di perusahaan, misalkan karena kebetulan ini ya Pak, ada komisi karyawan, tapi bukan karyawan tetap, karyawan kontrak seperti karyawan di luar. Harusnya kan itu kalau misalkan ada transaksi komisi dan dalam jumlah yang besar, kalau dibayar melalui bank itu enak untuk dilihat historisnya. Tapi ini dilakukan dengan tunai, kas dari kas tunai perusahaan. Jadi untuk tahu nih ini adalah COI ya dibilang tadi suap atau mungkin ada permainan di dalamnya atau pengambilan ini dari orang-orang tertentu gitu. Itu bagaimana Pak untuk mengeceknya? Karena ini kan dari kas tunai ini agak banyak nih ya. Dan jumlahnya juga nggak terlalu besar, cuman ada jadi kayak karyawan itu jadi kayak beberapa karyawan tapi nggak dikenal gitu. Bukan karyawan tetap. Oke, terima kasih. Nah, saya senang ini ada pertanyaan ini. Ini pertanyaan ini bagus sekali. Pertanyaan ini bagus sekali dan sering kita jumpai sebagai auditor, baik pada saat saya sebagai auditor pemerintah maupun saya sebagai auditor sekarang gini kayak perusahaan private. Ini sering saya ketemu. Nah, saya mau tanya balik, bukan berarti muji Mbak Christina atau yang lain-lain. Kalau yang dilakukan perusahaan Bu Christina tadi itu kan untuk menangkap menuduh bahwa oh itu hanya ditilep aja mengatasnamakan orang lain kan yang katanya cash kan gitu kan ya. Kita menuduh itu susah. Karena buktinya juga ini kan gitu kan. Nah, sekarang pertanyaan saya, dengan adanya pembagian secara cash kayak begitu, pengendalian internalnya perusahaan tersebut bagus apa tidak? Enggak sih. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Kalau pengendalian internal tidak bagus, akuntan harus apa? Akuntan curiga, curiosity, skeptis, kan gitu kan, skeptisism. Nah, itu bisa, itu ditulis di opini. Banyak terjadi, bisa ditulis di opini melalui standar audit nomor 706, penekanan suatu hal. Banyak transaksi-transaksi dan itu jumlahnya cukup material, sejumlah sekian, dilakukan dengan melalui cash, sehingga tidak ketahuan pertanggungjawabannya atau diragukan pertanggungjawabannya. Nah, itu sudah kita declare. Itu sudah kita declare di opini. Nah, sehingga kira-kira pembaca laporan keuangan itu akan bisa melihat, di dalam ini
GCG-nya bagus apa enggak, good corporate governance-nya bagus atau tidak. Jadi pembaca laporan kalau mau investasi, memutuskan mau investasi, mau beli sahamnya perusahaan itu misalnya, tapi sudah dikasih warning oleh auditornya, nah akan mikir berapa kali lagi, ini GCG-nya bagaimana ya, banyak sekali transaksi-transaksi tunai. Nah, transaksi tunai itu kan bisa juga memang benar-benar masuk ke orangnya, atau bisa juga ke orang ditilep sendiri kan gitu. Nah, itu kalau dari segi auditor eksternal, Mbak. Nah, kalau dari segi auditor internal, ya kita harus membicarakan kepada top level management, dalam hal ini presiden direktur gitu ya, harus membuat SOP. Nah, SOP itu juga merupakan cara untuk pengendalian internal. Harus membuatkan SOP bahwa transaksi-transaksi pengeluaran cash semuanya harus tercatat dan harus melalui transaksi bank. Sehingga kalau ada apa-apa mudah bisa dikonfirmasi dan bisa dibiayakan karena sudah terpotong pajak, baik itu personal atau pajak korporasi kalau itu melewati korporasi. Gitu Mbak Kristina. Ya, jadi ada dua nih, kalau dari segi auditor eksternal, ya tadi main di opini, karena pengendalian internalnya lemah. Tapi kalau internal, ya tadi ditutup dengan SOP bahwa transaksi-transaksi tidak boleh dilakukan secara cash. Itu kurang lebihnya. Ya, Jadi Pak, kira-kira bagaimana? kalau misalkan nih Pak, saya nanya lagi boleh Pak? Hmm. Transaksi ini sudah berkelanjutan, akhirnya kan kedapatan nih. Jadi mengeluarkan opini, kan ini kan termasuk sanksi hukum juga bukan kan? Bisa jadi. Karena kan, tapi kalau misalkan si karyawan ada permainan terus katanya ada kontrak dengan pihak luar dan itu kontrak kayak kontrak di luar dari karyawan, itu dalam hukum kan ketenagakerjaan mungkin ada undang-undangnya atau mungkin ini, itu bisa jadi alasan nggak sih Pak? Kalau Ya. kontrak di luar dari ini. Ya, jadi gini. Misalnya ada kontrak. Kontrak ini kan kita tentunya nggak kontrak dengan hantu toh. Kontrak dengan orang. Nah, orang kan ada informasinya segala macam toh. Ya kan ya. Orang juga kita minta ada NPWP-nya atau tidak. Kalau nggak ada NPWP juga potong saja pajaknya dengan nilai tinggi. Ya kan gitu kan ya. Nah, dengan demikian transaksi tersebut agar bisa taxable gitu ya, terus sudah bisa sah di mata fiskal. Nah, kan gitu. Itu dulu. Nah, mengenai itu real atau tidak orangnya, ya harus jelas di dalam kontrak itu. Nah, pada saat kita mengaudit bisa kita konfirmasi orangnya. Ini orang ini siapa? Bisa ditelepon. Apakah benar Bapak namanya Iwan? Apakah benar Bapak ini? Mohon maaf Pak, Bapak profesinya apa? Bapak keterampilannya apa? Bapak skillnya apa? Nah, gitu. Itu satu. Nah, kedua, kalau itu ada kontrak, ada nama orangnya, ada nomor KTP-nya, ada NPWP-nya, tapi begitu kita konfirmasi, kita telepon, kita cari, orangnya nggak ada. Nah, ya sudah. Ya sudah, berarti itu harus dikasih peringatan. Kalau pengendalian internal yang bagus, itu siapa yang melakukan kontrak, itu harus dikasih peringatan dan harus dimintai pertanggungjawaban orangnya ini siapa. Hadirkan ke sini. Karena saya auditor sulit untuk melakukan konfirmasi. Gitu ya. Jadi itu biasanya teman-teman di BPK itu begitu. Banyak kontrak kerja lepas kayak gitu. Dia sampling, tolong hadirkan orang ini.
Gitu. Nomor teleponnya mana? Alamatnya di mana? Saya minta nomor teleponnya orang ini. Ya. Nah, itu ternyata waktu itu event organizer yang menyewakan peralatan-peralatan pesta. Wah, begitu kita telepon, sana perusahaannya, halo, ini apa? Ya Pak, ini PT ini. Iya Pak, kerjanya ngapain? Kami bengkel Pak. Loh, bengkel? Tidak apa? Saya bisa nggak menyewa alat-alat pesta di Bapak? Alat pesta. Kita mah nggak ngerti dengan pesta. Kita ngertinya memperbaiki motor. Nah, kan. Berarti kan di situ ada hanya numpang aja itu. Jangan-jangan orang itu juga nggak tahu kalau perusahaannya dipakai gitu. Ya. Nah, kayak gitu, Mbak Kristina. Ya, jadi bisa harus dicecer ke sana gitu. Harus bisa crossable atau harus bisa dikonfirmasi ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, strong ya. Jadi manajer yang harus tegas ya. Nah, itu banyak itu. Itu mungkin teman kita sendiri. Itu mungkin ya orang-orang departemen lain yang kayak gitu. Terus kita utik-utik. Ya apa sih? Lu kok usil banget sih? Lu kok ini banget? Julid banget sama urusan orang lain. Bukan masalah urusan orang lain. Bukan masalah kejulitan. Bukan masalah apa. Karena gue di sini controller. Gue di sini akuntan. Memang tugas saya menjaga agar supaya harta perusahaan nggak bocor. Nah, kurang lebih gitu, Mbak Kristina. Ya, yang lainnya tolong didengarkan ini ya. Ini pertanyaan bagus sekali dan kemungkinan memang terjadi di institusi Anda. Ya, silakan. Yang lain ada pertanyaan? Ah, udah pada ngantuk kali ya. Udah kerja seharian. Kasihan. Ayo, kalau ada pertanyaan. Ya sudah deh, saya kasih istirahat deh kalau ngantuk. Ya, terima kasih. Minggu depan akan kita manfaatkan ya sebelum UAS. Mudah-mudahan minggu depan itu ya saya anggap udah pertemuan keberapa gitu ya. Tapi saya kasih pertemuan yang penting-penting gitu kan ya. Mungkin minggu depan saya akan membahas 2 topik langsung saya sekaliguskan gitu. Yaitu permasalahan apa? Yaitu mengenai permasalahan subsequent event ya, kejadian-kejadian setelah tanggal neraca, dan itu apa saja yang perlu harus diperhatikan oleh auditor. Itu subsequent event terus sama kewajiban-kewajiban yang lainnya, terus sama kontrak-kontrak yang kira-kira multi years ya. Nah, itu apa saja yang harus diperhatikan. itu itu nanti minggu depan. Terus sama penyelesaian audit ya, diantaranya pelaporan ya, pelaporan. Oke, gitu. Tolong TS-nya ya, kalau yang belum mengerjakan tolong diindikan. Oke, selesai gitu. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan Untuk lagi? untuk link Google Drive UTS sudah saya kirimkan, Pak. Oh gitu, sudah dikirimkan ya ke, Eh, ya, minggu ya udah, kemarin. ya. Pak Arifin ininya, Iya, Pak. PC-nya. Saya PJ-nya, Pak. Oh gitu. Ya, Tapi siapa yang menghubungi saya tadi? saya, Pak. Mbak. Oh, Pak Arifin itu ya, bukan? Ya, Pak. Aduh, Masya Allah. Makasih Pak Arifin ya. Ya, saya kirain PJ-nya Mbak-Mbak, soalnya yang di S3 itu saya masih ingat namanya Bu Rika gitu ya. Oke, makasih Pak Arifin. Ya, eh, oke. Ya, baik. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat ya, sehingga bisa membuat pembelajaran bagi kita. Audit itu penting untuk apa? Untuk memberikan feedback, bukan memberikan kickback ya. Memberikan feedback yang baik atas operasional perusahaan dan menunjang atau menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, agar supaya apa? Ya, harta perusahaan jangan hilang, agar supaya praktek-praktek bisnis di perusahaan baik, agar supaya GCG, Good Corporate Governance ya, bukan government, Good Corporate Governance itu bisa terjaga.
dengan baik. Oke? Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih atas kehadiran dan konsentrasinya malam ini. Jaga selalu kesehatan. Salam sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Salam.